Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini semoga semuanya sehat walafiat. Saya Herlain Firmansyah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan berbagi, mengkaji tentang masalah, indikator, dan kebijakan pembangunan ekonomi untuk seri yang kedua. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah dan indikator ya, dari pembangunan ekonomi, juga termasuk pengertian pembangunan ekonomi. Ya, pada kali ini kita akan mengkaji tentang kebijakannya. Kebijakan pembangunan ekonomi. Secara umum kita bisa membagi kebijakan pembangunan ekonomi itu ada tiga. Ya. Kita bisa mengelompokkan menjadi tiga kebijakan pembangunan ekonomi. Pertama adalah kebijakan ekonomi mikro. Ya, mikro. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi meso. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengelompokkan menjadi kebijakan ekonomi makro. Jadi mikro, meso, dan makro itu tiga kebijakan, tiga jenis kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama kita bahas kebijakan ekonomi mikro. Mikro. Nah, kebijakan ekonomi mikro itu adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur masalah-masalah ekonomi secara parsial atau secara individual. Ya, jadi kalau bicara ilmu ekonomi, kita mengenal ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi dan ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi itu ada yang mikro, ada makro. Bedanya mikro dan makro adalah kalau mikro kajiannya, fokus kajiannya itu bersifat parsial individual. Kalau makro bersifat agregat, ya, keseluruhan. Nah, jadi kebijakan ekonomi mikro itu tentunya adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi atau untuk mengatur masalah-masalah ekonomi secara parsial, secara individual gitu. Contohnya kebijakan tentang harga eceran minimum, ya, atau maksimum barang tertentu di pasar. Pemerintah menetapkan harga itu. Untuk mengendalikan harga di pasar, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, harga terendah suatu produk di pasar misalkan. Ya, itu mikro. Kebijakan pengaturan izin usaha perusahaan yang ada di daerah, mengatur perizinan usaha. Kebijakan tentang kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan UKM misalkan, dan lain sebagainya. Itu sifatnya mikro, mengatur perilaku perusahaan, perilaku pelaku usaha di pasar. Ya. Regulasi-regulasi terkait dengan itu sebagai kebijakan ekonomi mikro. Nah, yang kedua ada kebijakan ekonomi meso. Ya, kebijakan ekonomi meso. Jadi kebijakan ekonomi meso itu adalah kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral dan dalam arti regional. Nah, dalam arti sektoral, kebijakan meso dalam arti sektoral itu adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor tertentu saja, tidak berlaku untuk keseluruhan pelaku, untuk seluruh sektor misalkan ya. Contohnya adalah kebijakan tentang jaminan sosial tenaga kerja, kebijakan tentang distribusi barang, kebijakan tentang tata niaga barang pada sektor tertentu. Misalkan kedelai diatur, ya. Sektor tekstil diatur, sektor pertanian saja, itu sifatnya meso. Kemudian yang kedua, ada kebijakan meso itu dalam arti regional. Itu kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Ya, region itu wilayah. Kalau tadi sektoral, sektor tertentu saja. Kalau regional ini wilayah tertentu saja. Contohnya kebijakan tentang investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur misalkan ya. Pemerintah punya sektor ekonomi yang sifatnya prioritas di kawasan tertentu, sektor strategis di kawasan tertentu, misalkan Indonesia Timur. Bagaimana Indonesia ingin memicu pertumbuhan Indonesia Timur, maka di situ ada kebijakan khusus. Ya, meso untuk wilayah Indonesia Timur saja. Indonesia ingin mengenjot sektor pariwisata di NTB misalkan ya. Kawasan Mandalika dijadikan sebagai kawasan ekonomi eksklusif misalkan. Ya, itu sifatnya meso, hanya kawasan tertentu. Dan pengeluaran pemerintah daerah.
Jadi kebijakan tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah itu juga sifatnya meso ya, sifatnya meso dan sebagainya. Ini contoh dari kebijakan ekonomi meso yang bisa bersifat sektoral ya, atau bisa juga bersifat regional. Itu kebijakan ekonomi meso. Berikutnya terakhir ini kebijakan ekonomi makro. Ya, tadi di awal sudah disebutkan bedanya mikro dengan makro itu kalau mikro sifatnya parsial individual, kalau makro sifatnya agregat keseluruhan. Sehingga yang masuk dengan kebijakan ekonomi makro itu adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur masalah-masalah ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan, secara nasional. Ya. Meliputi kebijakan fiskal misalkan. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan untuk mengatur pendapatan dan belanja negara, income sama spending negara, atau income spending daerah, itu fiskal. Kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, misalkan, atau untuk mengatur besaran-besaran moneter. Ya, di video yang lain terkait dengan moneter ini kita bisa kaji lebih lanjut. Kebijakan nilai tukar, kebijakan sektoril, kebijakan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Ini sifatnya makro. Yang makro-makro biasanya dalam konteks Indonesia dibuat oleh dirancang oleh pemerintah pusat sebagai acuannya, kemudian di breakdown diturunkan oleh pemerintah daerah untuk mensupport, untuk membantu ketercapaian dari program-program nasional. Itu kebijakan ekonomi makro. Nah, tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat, social welfare. Jadi kenapa ada kebijakan makro? Tujuannya social welfare, kesejahteraan masyarakat. Ya, yang ditandai dengan indikator ini, ada indikator makro berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, neraca pembayaran yang stabil, pengangguran yang rendah. Jadi indikator-indikator keberhasilan dari kebijakan makro itu indikatornya adalah variabel-variabel yang sifatnya agregat keseluruhan, ya, atau nasional. Misalkan indikatornya adalah tingkat pengangguran yang rendah atau turun, berarti itu kebijakan makronya berhasil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, nah berarti kebijakan makronya berhasil. Ya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing itu stabil, berarti itu kebijakan makronya berhasil. Ya, itu indikator dari keberhasilan kebijakan ekonomi makro. Jadi kesimpulannya ada 3 bentuk kebijakan pembangunan ekonomi. Ada kebijakan ekonomi yang sifatnya mikro, yang kedua ada kebijakan pembangunan ekonomi yang sifatnya meso, dan yang ketiga kebijakan ekonomi makro. Materi yang saya sampaikan barusan itu ada dalam buku saya yang kedua ini, nah bisa dikaji lebih lanjut ya, yaitu buku terbitan Grafindo Bandung yang saya tulis dengan Ibu Diana Nurbiasa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.